Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya ajaib di Tuhanku yang dahsyat. Kau selalu turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Allah selalu membuka jalan buat kita. Amin. Haleluya. Dia selalu ajaib. Jalan yang begitu terbaik buat kita semua. Dia selalu membuka pintu apapun yang menjadi pergumulan kita semua. Dia selalu membuka jalan buat kita. Mari kita pujikan, masih ada jalan yang terbuka buat kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Haleluya. Yesuslah anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Haleluya. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus dari dalam dari, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja salah Raja. Lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus dari dalam dari, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja salah Raja. Haleluya. Ya Raja salah Raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus dari dalam dari, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja salah Raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus dari dalam dari, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja salah Raja. Raja salah Raja. Raja salah Raja. Raja salah Raja. Haleluya. Terima kasih. Kami telah melihat bukti kasih-Mu, Yesus. Kau telah menderita, Tuhan, menggantikan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kau mencurahkan, Tuhan, darah untuk menebus setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Baik Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini, juga untuk kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang pada kesempatan ini ibadah secara online bersama-sama. Saya percaya ketika kita menyiapkan hati, ketika kita bersungguh-sungguh beribadah, dimanapun kita berada, Dia hadir di sana. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan membaca Alkitab kita, saudara, dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ya, saya undang kita sama-sama berdiri. Demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus kamu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats yang kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14 ini adalah cuplikan dari sebuah peristiwa yang amat sangat penting di dalam kehidupan Musa, karena peristiwa ini yang mengubah hidup dan perjalanan hidup Musa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu Musa itu memiliki 3 fase kehidupan selama umurnya yang kira-kira 120 tahun. Ya. Fase pertama itu adalah ketika 40 tahun ia ada di dalam istana Mesir. Jadi ketika dia lahir, dihanyutkan di sungai Nil itu, saudaraku, lalu ditemukan oleh putri Fir'aun, dan sejak saat itu ya dia diasuh di istana, dia dididik, dibesarkan
di istana. Tapi hati Musa, saudara, dia tetap menyadari bahwa dia adalah seorang Israel. Karena itu hatinya memiliki kecenderungan untuk membela bangsanya. Jadi ketika satu saat, saudaraku, ada orang Mesir yang menganiaya orang Israel, maka kemarahannya muncul, lalu dia bunuh orang Mesir tadi. Dan dia anggap peristiwa itu tidak ada yang tahu. Tapi peristiwa ini terbongkar ketika ada dua orang Israel yang berantem, lalu Musa menengahi mereka. Nah, ketika Musa menengahi mereka, tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, "Apakah kamu akan membunuh aku seperti kamu bunuh orang Mesir?" Dan saat itu juga berita pembunuhan itu menyebar, saudaraku. Musa ketakutan, lalu dia lari meninggalkan Mesir. Itulah fase kehidupan Musa yang kedua, 40 tahun di padang. Nah, fase yang ketiga, ketika Allah memilih Musa, maka dia dipakai Tuhan selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel. Nah, ayat yang kita baca tadi, saudaraku, terjadi dalam fase yang kedua kehidupan Musa. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 tadi, saudara, pasal yang ketiga tadi, dikatakan pada satu saat ketika Musa menggembalakan domba-domba mertuanya, yaitu Jitro, saudaraku, ketika ia mengiring domba-dombanya itu, saudaraku, menyeberang padang gurun, tiba-tiba di sebuah gunung yang dikenal dengan kata Horeb, saudaraku, dia melihat ada api yang menyala di semak belukar. Dan itu menarik perhatian Musa. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ada semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Sehingga lalu dia menuju ke tempat itu. Nah, sesampainya di tempat tersebut, lalu dia mendengar sebuah suara, "Musa, Musa, jangan terlalu dekat. Tanggalkan kasutmu karena tempat di mana kamu berdiri di situ adalah kudus." Musa ketakutan. Lalu sang suara itu memperkenalkan diri, dia sebagai Allah Abraham. Ya, ayat 6 dikatakan, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudaraku, lalu Tuhan berbicara banyak kepada Musa untuk mengutus dia, karena Allah mendengar dan melihat penderitaan umatnya. Allah ingin memakai Musa untuk membawa bangsanya keluar dari perbudakan kepada satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berbicara seperti itu, Musa lalu dia bertanya, "Tuhan, siapa saya?" Lalu Tuhan ngomong, "Aku yang mengutus engkau." Kalau mereka bertanya, "Siapa yang mengutus aku?" Maka ayat tadi di dalam ayat yang ke-14 berkata, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Gunung Horeb inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Oh, dia adalah aku yang adalah aku. Apa artinya aku adalah aku? Aku adalah aku artinya aku yang keberadaanku tidak disebabkan oleh siapapun. Aku yang adalah kausa prima, penyebab dari segala sesuatu yang ada. Aku yang tidak berubah,
Aku yang awal dan yang akhir. Itulah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Dia berkata, aku adalah aku. Bapak, ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi saya tidak ingin berbicara banyak tentang pengertian aku adalah aku. Tapi yang saya mau lihat adalah tempat di mana Musa bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, dia bertemu di sebuah tempat yang bernama apa? Horeb. Ketemu di mana? Horeb. Horeb itu artinya, saudara, Horeb itu artinya padang gurun. Ya. Horeb itu artinya yang kering. Horeb itu artinya terasing. Nah, di padang gurun, di tempat yang kering ini, di tempat yang terasing ini, saudaraku, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Bapak, ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengenal Tuhan ada dua cara. Ya. Yang pertama itu yang biasanya disebut dengan logical knowledge. Ya. Jadi kita mengenal Tuhan karena kita belajar. Kita membaca Alkitab, ikut Bible study, ya. Kita mendengar khotbah, kita membaca buku tentang ketuhanan. Ya. Di sana kita mulai melihat sebuah gambaran siapa Tuhan, seperti apa Tuhan, apa yang diperbuatnya, pribadinya seperti apa. Jadi melalui belajar Alkitab, mendengar, membaca, merenungkan, kita, saudaraku, tahu sebagian dari Allah. Dan cara yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya selain melalui Alkitab adalah dengan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Ya, yang kita kenal dengan experience knowledge. Jadi melalui pengalaman bersama Tuhan, kita tahu siapa Tuhan. Karena dalam pengalaman-pengalaman yang kita alami itu, Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan biasanya ketika justru kita ada di Horeb, Allah seringkali memperkenalkan siapa dirinya kepada kita ketika kita berada di Horeb. Apa artinya, saudaraku? Ketika kita ada di padang gurun, sebuah situasi yang tidak nyaman. Kering. Hidup yang penuh dengan masalah, hidup yang penuh dengan persoalan, hidup yang penuh dengan pergumulan. Tandus, kering. Rumah tangga kering. Bisnis kering. Dompet kadang kering, ya. Jiwa kita merasa kering. Hidup itu terlalu berat. Apalagi ketika terasing. Ya, arti Horeb itu terasing. Ketika merasa loneliness, merasa apa? Sendiri, kesepian. Di tengah-tengah keramaian pun kita merasa sepi. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mengerti kita, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita justru bertemu dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, justru seringkali Allah
memperkenalkan dirinya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebuah ayat, mari kita lihat Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya Ayub berkata hanya kata orang. Dia tidak memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Dia hanya mendengar para imam berkhotbah. Dia hanya mendengar, dia membaca pengetahuan yang bercerita tentang Allahnya. Tapi semua hanya kata orang. Dan Ayub bertemu dengan Tuhan justru ketika dia ada di Horeb. Amin. Ketika kehidupannya berubah luar biasa. Yang tadinya dia orang yang kaya, dia orang yang terkaya. Dia punya begitu banyak kekayaan, ternak, tanah, budak-budak. Tapi satu saat semua lenyap. Ternaknya sebagian dirampok, sebagian kena bencana alam, ada petir, semua habis. Domba, lembu, semua habis. Lalu saudaraku, ladangnya semua dirampas orang, kena bencana alam, habis, termasuk anak-anak yang dia cintai. Ya, ketika berkumpul di rumah kakaknya untuk mereka berpesta, tiba-tiba terjadi bencana alam. Rumah itu hancur tertiup angin badai dan mereka mati terbunuh. Saudaraku, semuanya habis. Harta habis, anak habis, pegawai habis, cuma tinggal beberapa. Tinggal dia dan istrinya. Dan tidak lama kemudian dia pun kesehatannya hancur. Ya, saudaraku, tubuhnya penuh dengan bisul-bisul busuk. Semua orang mulai meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dia. Bahkan istrinya pun berkata, hujatlah Allahmu, lalu matilah engkau. Dia ada di Horeb, kering, terasing. Tapi justru di sana dia bertemu Tuhan. Amin. Saudara, Allah sering menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sehingga kita mengalami pengalaman pribadi dengan Allah adalah ketika kita ada di Horeb. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini semua orang secara global mengalami satu persoalan yang sangat serius, COVID-19. Memang tidak semua orang sakit. Di Indonesia dari 250 juta lebih yang sakit cuman sekian ribu. Tidak semua sakit. Di dunia nggak tahu ada berapa penduduk, mungkin sudah M jumlahnya. Tidak semua sakit, mungkin yang sakit hanya sekian ratus atau sekian juta orang. Tapi dampak dari COVID-19 ini, saudaraku, dirasakan oleh semua orang. Semua orang. Dampak secara ekonomi itu luar biasa. Banyak orang yang menjerit, saudaraku. Banyak terjadi kerusuhan. Di Malaysia terjadi kerusuhan
karena dampak dari COVID ini yang membuat kotanya di lockdown, saudaraku, dan mereka ada sebagian orang yang akhirnya tidak bisa makan mungkin, sehingga terjadi kerusuhan. Puji Tuhan di negara kita tidak sampai lockdown dan tidak terjadi kerusuhan. Amin. Puji Tuhan. Tapi kita melihat sekarang angka kriminalitas juga mulai meningkat. Kenapa? Ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Saudara bayangkan, orang yang setiap harinya biasanya kerja untuk makan hari itu, hari ini kesulitan luar biasa. Benar nggak? Kesulitan luar biasa. Saya lihat di televisi kemarin ada seorang yang ketangkap nyuri pisang, saudara. Ya, nyuri pisang. Katanya dihukum 5 tahun kalau tidak salah di televisi. Tapi penyebabnya apa? Dia bilang dia punya anak, dia punya keluarga, dan dia kelaparan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Hidup menjadi berat. Dari mereka yang punya bisnis skala besar sampai bisnis yang skala kecil, mereka semua mengalami pergumulan yang berat. Dan kita pun di sini mungkin mengalami hal yang sama. Ada pergumulan, ada yang kerja, ini ada yang kerja lagi. Pemasukan nggak ada, pengeluaran jalan terus, benar enggak? Ya, kerja boleh tidak kerja, tapi kampung tengah gimana? Dia kerja terus, giling terus, benar? Iya. Dan itu menjadi sebuah persoalan. Tapi kita meyakini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, justru di balik situasi ini, saya akan melihat Tuhan. Amin. Di Horeb kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Di situasi yang sulit ini kita akan berjumpa dengan Dia. Kita akan melihat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-22, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19, kita akan melihat di sana ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika Abraham dicobai oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Satu saat Tuhan ngomong sama Abraham, ambillah anakmu, persembahkan sebagai korban bakaran kepadaku di tempat di mana aku akan tunjukkan kepadamu. Saudara, Ishak itu ditunggu Abraham dari usia 75 tahun. Ketika dia dipanggil Tuhan, ketika Tuhan memberi janji kepadanya bahwa dari engkau ada keturunanmu akan diberkati bangsa-bangsa, sampai usia 100 tahun baru lahir Ishak. 25 tahun dia menunggu kelahiran Ishak. Saudara bayangin, di sini ada yang sudah menikah 3 tahun belum punya anak, udah mulai gelisah. 5 tahun gak punya anak gelisah, 10 tahun apalagi, 25 tahun ditunggu. Kira-kira sayang gak Abraham sama anaknya? Oh, sayangnya luar biasa. Dan yang luar biasa, saudaraku, Ishak ini anak yang luar biasa. Anak yang hormat terhadap orang tua dan Tuhan. Anak yang manis. Tentu hatinya Abraham begitu berat, tapi dia tunduk, dia taat. Maka dia bawa Ishak dengan beberapa pelayannya naik ke gunung di mana Tuhan menunjukkan tempat itu untuk Ishak dipersembahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di tengah perjalanan Ishak tanya, Bapak, ini ada kayu, ini ada api, mana dombanya yang kita mau korbankan? Abraham gak bisa jawab banyak, dia cuma ngomong, Tuhan pasti siapkan. Nah saudara, ketika sampai di puncak, dia mulai menyusunlah mezbah, kayu-kayu api itu.
Saudaraku, lalu dia ngomong sama Ishak, walaupun tidak tertulis di sana, anakku, domba itu adalah kamu. Karena Tuhan menghendaki engkau harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Waktu itu Ishak sekitar usia berapa? 17 tahun atau berapa ya? 13 atau 17 tahun. Sudah besar. Abraham sudah tua. Kalau dia bukan anak yang penurut, yang hormat terhadap orang tua, yang hormat terhadap Tuhan, dan mengerti bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, kira-kira dia bisa melawan nggak? Ya, dia bisa lawan, tapi dia menyerahkan diri. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Nah, ketika dia mulai diikat dan mulai terbaring di sana, dan ketika Abraham akan menyembelih Ishak, tiba-tiba terdengar suara, Abraham, jangan kau bunuh anak. Dan ketika dia menoleh, tiba-tiba di sana ada apa? Ada domba. Dan domba itulah yang akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tempat itulah Abraham berkata di dalam ayat yang ke-14. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam bahasa Ibrani-nya itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudaraku, Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai Allah yang menyediakan justru ketika Abraham mengalami ujian. Amin. Ketika dia mengalami pencobaan, ketika dia ada di Horeb. Saudara, kalau kau tidak pernah mengalami kekurangan, kau tidak pernah melihat Allah Yehovah Jireh dalam hidupmu. Kalau Tuhan tidak pernah izinkan masa yang sulit dalam kehidupan kita, engkau tidak melihat tangan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena kadang Tuhan izinkan kita mengalami situasi Horeb. Supaya apa? Supaya kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dilatih Tuhan untuk mengenal Dia sebagai Allah Yehovah Jireh, sehingga hari ini aku tidak pernah khawatir akan hidupmu. Saya dua angkatan, ya, dua angkatan di Beijing dan di Salatiga. Ketika saya kelas 1 dan kelas 2, saya pun tidak pernah terima wesel. Biasanya kan ada orang tuanya yang ngirim, ada gembalanya yang ngirim, ada siapa yang ngirim, itu kan ditulis setiap hari Rebo tuh di meja di ruang makan tuh ada papan tulis, ditulis yang terima wesel. Nama saya tidak pernah ada di sana. Selama 2 tahun, berarti 2 periode ya, 10 bulan kali 2, berarti 20 bulan. Tidak pernah saya terima wesel, kecuali wesel untuk pergi ke tempat praktek setelah penamatan kelas 1. Bayangin. Tapi justru saudaraku, ketika saya dalam kondisi kepepet, saya tidak punya apa-apa, saya sering melihat Tuhan Yehovah Jireh. Amin. Allah yang dahsyat itu. Saya pernah bersaksi beberapa hal di sini. Saya tidak perlu ulang. Tapi yang saya kasih tahu, Tuhan dahsyat. Amin. Ketika saya melayani di daerah Tegal Kelimo, di Dambuntung, ya, saudara, kolektenya 1.500, kadang 750, dan terakhir ketika ada kas untuk pembangunan, sering saya cuma terima 750 rupiah tiap minggu sekali persembahan, karena ibadah tengah minggu saya tidak ambil persembahan. Sampai 1.500 rupiah saya harus beli beras, saya harus beli lauk pauk, saya harus beli minyak tanah untuk strongking,
Ya, saudaraku ya. Saya harus keluar. Di sana terus tuh gak tahan saya. Ya, kan dari kota, dari Semarang, terus tinggal di desa melik-melik. Ya, gak ada listrik. Ya enggak. Waduh, gak tahan. Jadi kalau Senin saya keluar, ya, main ke rumahnya tante, terus saya tidurnya di Bangmo, di tempatnya Pak Henok sana. Ongkos PP saya keluar itu 2.000. Jadi uang kolektor untuk saya keluar PP aja enggak cukup. Ya. Tapi selama saya ada di sana 1 tahun lebih, ya saudara, saya tidak pernah tidak punya uang. Dari mana? Ada orang pikir, oh dikasih pacarnya, anaknya keluarga kaya. Nggak berani dia kasih saya uang. Saya marah. Masa laki-laki dikasih cewek? Ya enggak? Kalau sebelum saya jadi pacarnya, sebelum saya naksir dia, saya kalau ke rumahnya dia, seneng saya, saudara. Kalau dia di luar kota gitu kan, maminya kan mesti kalau hamba Tuhan dia kasih berkat. Tapi setelah saya bilang enggak, aku enggak mau. Siapa yang menjamin hidup saya? Allah Jehovah Jireh. Amin. Allah Jehovah Jireh. Karena sampai hari ini saya nggak pernah khawatir tentang hidup saya, apa yang harus saya makan, nggak pernah. Dan Tuhan nyatakan pemeliharaannya dahsyat. Saudara, pengalaman itu, pengenalan saya tentang Dia Jehovah Jireh itu terjadi ketika di Horeb. Kadang di sekolah kita nggak pegang uang sama sekali. Ada kebutuhan, tidak ada uang, tapi lihat Tuhan di sana. Amin. Amin. Di Horeb, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika kering, ketika terasing, justru kau melihat Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Dia yang adalah aku. Amin. Allah yang tidak berubah, Allah yang awal dan yang akhir, Dia Khalik langit dan bumi. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa dan memberi tanda, 3 tanda. Tanda yang pertama apa? Tongkat menjadi ular. Tanda yang kedua, tangannya dimasukkan, dikeluarkan jadi kusta, lalu dimasukkan lagi sembuh. Tanda yang ketiga, air sungai Nil menjadi darah. Ini tanda sebetulnya Tuhan menyatakan siapa dirinya dan apa yang Dia kerjakan. Ya, yang Tuhan pakai tongkat. Jadi Tuhan bisa pakai sesuatu yang sederhana di dalam hidup kita. Amin. Yang tidak pernah kita duga, yang tidak berarti mungkin, tapi Tuhan bisa pakai itu. Haleluya. Sakit sembuh sakit. Tuhan tuh berkuasa atas kualitas hidup kita. Amin. Dia yang berkuasa atas hidup ini, saudaraku. Memang gak boleh mencobai Tuhan, ya. Karena itu ibadah di sini pun pakai masker, iya toh? Pakai masker. Ya, nanti tidak boleh apa? Salaman. Di tempat itu disiapkan hand sanitizer. Lalu disiapkan juga apa? Cucian tangan di depan. Semua prosedur kita harus lakukan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Karena itu juga banyak yang masih ibadah di rumah. Ya enggak? Halo yang ibadah di rumah, Tuhan memberkati, ya. Kita tidak boleh coba. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Jangan dihantui dengan ketakutan. Percaya di tengah situasi yang seperti ini kita akan tetap melihat Tuhan yang aku adalah aku di dalam hidup kita. Dia Khalik langit dan bumi, pemilik otoritas atas segala sesuatu termasuk hidup kita. Yang ketiga, apa saudaraku?
Sungai Nil jadi darah, itu Tuhan mau menyatakan bahwa dia itu adalah Allah di atas segala Allah. Kenapa? Karena orang-orang Mesir itu menyembah Allah yang ada juga di sungai Nil itu. Ada dewa-dewa di sana yang juga disembah. Tapi kekuasaan Tuhan di atas segala dewa. Amin. Di atas segala, dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia Allah yang bisa memakai sesuatu yang sederhana dalam hidupmu. Allah yang punya kuasa atas kualitas hidupmu. Dia Allah di atas segala Allah, saudaraku. Dan dia mau memperkenalkan dirinya kepadamu justru ketika ada di Horeb. Haleluya. Horeb. Satu contoh lagi, saudaraku. Oh, sudah jamnya ya. Tapi tidak apa-apa, singkat aja. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat pertama sampai ayat 26. Tapi kita baca ayat 21 dan 22. 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Dua Tawarik atau kita baca ayat pertamanya ya. Ayat pertama sampai ayat 3 dulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeron Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku, satu saat Yosafat mengalami suatu pergumulan yang luar biasa ketika kerajaannya diancam oleh musuh. Ada pasukan yang sangat besar, ya, pasukan sekutu dari beberapa kerajaan menyerang mereka, dan kekuatan itu sungguh begitu dahsyat, membuat Yosafat ketakutan. Dia ada di Horeb, saudaraku. Tapi justru di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Dia ingin melihat Tuhan di sana. Dan ayat yang ke-21-22 berkata gini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Syir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada di Horeb, Yosafat mencari Tuhan. Dia tidak menyunyu, bersungut-sungut, tetapi dia menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan dampaknya apa? Tuhan menghadang musuh-musuhnya. Amin. Saudaraku, Allah memperkenalkan diri Allah yang bertakhta di atas pujian. Amin. Haleluya. Karena itu saudara, kalau engkau ada di Horeb, kalau engkau merasa kering hidupmu, persoalan begitu berat, saudara, entah kering rumah tanggamu, kering perusahaanmu, bisnismu, kering apalagi dompetmu mungkin ya, kering, dan engkau mulai terasing, merasa tidak ada yang peduli, loneliness.
saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Jangan bersungut-sungut, tapi puji Tuhan. Karena di atas pujian Tuhan hadir. Amin. Ada mujizat di sana. Ya, di dalam Matius pasal yang ke 21 ayat 16 dikatakan begini. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu membaca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau menyediakan puji-pujian. Ketika orang-orang memprotes anak-anak kecil yang ramai memuji Tuhan, Tuhan katakan, tidak tahukah engkau bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Ayat dengan bunyi yang sama di dalam Mazmur 8 ayat 2 berkata begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatanmu karena lawanmu untuk membungkam musuh mereka. Kata puji-pujian di Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah pujian Dia hadir dan ada kuasa Allah yang dahsyat. Mari, saya tidak tahu situasi yang apa engkau alami, saudaraku, ya, atau dampak COVID ini begitu berat mungkin, tapi yakinlah, justru di Horeb engkau akan melihat Tuhan. Ya, mari kita mau tetap bersyukur, kita mau angkat pujian kita mau sembah Dia, maka aku akan melihat kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri semua, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaranmu. Percaya Tuhan, kau selalu ajaib. Haleluya. Ajaib bagiku. Amin. Jauh dan selami. Saat Kau yang membuka pintu yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaranmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kita ada di Horeb. Kita sedang kekeringan, kita tandus, kita terasing. Hidup ini begitu berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi pagi ini Tuhan berkata, justru di tempat itu Dia mau memperkenalkan dirinya kepada. Dia adalah jalan dalam hidup kita. Dia adalah jalan keselamatan kita. Tapi Dia juga jalan setiap persoalan hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau yakin Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang aku adalah aku, Allah yang tidak berubah. Amin. Masih
Haleluya, haleluya. Amin. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami akan melihat Engkau. Kami akan melihat Engkau Allah yang dahsyat dilakukan. Ada kesulitan yang kami alami. Ketika kita mendengar rencana ini dahsyat COVID-19, kami akan melihat Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Tugas perjamuan sedang maju ke depan. Bersama kita langkahkan kaki, berjalan teguh seirama, bergandeng tangan satukan hati, terlihat harapan pasti. Karena Tuhan telah berfirman, jangkau jiwa untuk kerajaan, sebab tak ada waktu lagi, siapkan diri untuk jadi pemenang. Hei, mari maju, serukan kebenaran, serukan kemenangan. Hei, semua bangkit, pancarkan kemuliaan, ini tahun kebangkitan. Bersama kita langkahkan kaki, berjalan teguh seirama, bergandeng tangan satukan hati, terlihat harapan pasti. Karena Tuhan telah berfirman, jangkau jiwa untuk kerajaan, sebab tak ada waktu lagi, siapkan diri untuk jadi pemenang. Hei, mari maju, serukan kebenaran, serukan kemenangan. Hei, semua bangkit, pancarkan kemuliaan, ini tahun kebangkitan. Karena Tuhan telah berfirman, jangkau jiwa untuk kerajaan, sebab